Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan tidak pernah dia lupakan ini. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu apakah hal-hal romantis yang masih tidak dapat dia lupakan tentang kamu dan mengapakah sehinggalah detik ini dia begitu terkesan dengan dirimu. Baik guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang ini. Siapakah dia yang masih tidak bisa melupakan kamu sepenuhnya? Siapakah orang ini yang mengalami kesukaran untuk melupakan dirimu? Dan mengapakah dia begitu terkesan akan cintamu ini? Siapakah dia yang masih tidak bisa melupakan kamu sepenuhnya? Di sini ada seek beauty. Teman-teman, saya lihat daripada kartu pertama ini ya, orang ini akan cenderung melihat kepada semua keindahan ataupun dari sudut yang baik dalam setiap perkara ya. Dia akan cuba memandang ke arah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik dalam apa hal sahaja. Nah, katakanlah ya, jikalau ada rintangan dan halangan di hubungan kalian, dia tetap akan bersikap positif dan cuba memandang ke arah kebaikan. Kebaikan bersama, kebaikan dalam satu hal, kebaikan dalam satu perkara. Dia tidak akan terburu-buru tetapi akan melihatkan kepada sisi positif kepada sesuatu hal yang terjadi. Maka orang ini akan lebih memandang ke arah kebaikan bersama. Kita lihat lagi di sini ya. Acceptance of love. Beberapa daripada dia teman-teman ya, mungkin orangnya pernah mengalami ya pelbagai pengalaman percintaan sehingga menjadikan dia seperti agak sukar untuk menerima cinta baru atau membuka hatinya lagi. Tetapi saya menangkap energi seseorang yang mulai ada penerimaan, mulai terbuka dan ingin menerima cinta baru ataupun ingin terbuka untuk menerima cinta daripada kamu. Tetapi orang ini sepertinya memakan waktu ya. Sebelum dia menerima cinta kamu, dia seolah-olah memakan waktu. Bersikap begitu berhati-hati sebelum dia benar-benar terbuka kepada kamu. Nah, mungkin ya di awal perhubungan kalian ini ya, dia mungkin menganggap kamu sebatas teman tetapi mesra, tetapi tidak benar-benar bersikap terbuka. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai bersikap terbuka dalam menerima sebuah cinta. Nah, seperti itu ya. Make a wish. Ada keinginan yang tertentu daripada hatinya ya mengenai hubungan kalian. Tetapi dia juga merasakan ya, seperti am I pushing my luck? Maksudnya begini teman-teman. Ada sesuatu yang dia inginkan di hubungan kalian ini. Tetapi dia sedar apakah harapan ini bakal menjadi kenyataan. Nah, seperti itu ya. Dia dapat merasakan ada kesukaran di hubungan kalian ini ya. Tetapi walau bagaimanapun dia tetap menghargai kamu dan sangat bersyukur dengan kehadiran kamu dalam hidupnya. Di sini saya merasakan kalian sudah menjalankan hubungan ini ya untuk beberapa waktu. Banyak memori di antara kalian di sini. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang sudah berkenalan ya sejak zaman sekolah, zaman kanak-kanak ya. Dan dia merasakan kamu ini pantas dicintai dan orang ini sangat menghormati kamu. Dia tidak akan terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan ataupun cuba push kamu ya. Dia lebih melihatkan kepada ke arah kebaikan bersama. Di sini ada breaking through. Nah, detik ini teman-teman ya, mungkin beberapa di antara kamu sedang mengalami sebuah kemajuan dalam hubungan. Sebuah kemajuan yang seperti apa teman-teman? Ada perubahan yang baik, yang berlaku dengan perlahan-lahan, yang berubah bertahap. Maksudnya perubahan yang baik ke arah hubungan kalian.
sesuatu yang being adjust, sesuatu yang dia perbaiki atau cuba perbaiki untuk kalian di sini. Saya menangkap seperti kalian berdua mempunyai persamaan yang sama ya. Kalian berdua menginginkan sebuah kejayaan di dalam hubungan ini. Itu yang saya tarik di sini ya. Kalian berdua seperti sangat mengharapkan ada kemajuan, ada progress yang akan membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan. Tetapi ada kalanya orang ini merasakan permintaan ini ya seolah-olah, saya tidak tahu ya bagaimana untuk menyatakan ini ya. Ada kesukaran dari pihaknya. Apakah ini bakalan menjadi kenyataan? Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Apakah yang dia sadari tentang koneksi kalian ini? Apakah yang dia sadari tentang koneksi kalian ini? Seseorang yang melihatkan ke arah kebaikan ya di dalam sebuah hubungan, tidak mahu bertindak terburu-buru, membuat keputusan yang bakalan menyakiti kamu. Kita lihatkan apakah yang dia sedar tentang hubungan kalian ini. Amplify your positive emotion. Nah, dia sedar teman-teman ya, dia harus bersikap positif. Tidak harus begitu memikirkan ke arah negatif. Walaupun mungkin ada kesukaran, mungkin ada halangan perbedaan di hubungan kalian ini, dia perlu bersikap positif. Nah, dengan kehadiran kartu ini dari pihaknya ya, entah mengapa saya menangkap energi seperti, I don't know you guys ya, apakah akhir-akhir ini kamu sering memberikan dia alasan seperti sesuatu yang seperti memberikan dia gambaran ya, kamu mulai mundur, mulai tidak berminat. Banyak alasan yang kamu berikan kepada dia untuk tidak berkomunikasi. Nah, mungkin sebelum ini ketika kamu texting ya, texting itu cukup panjang. Tetapi akhir-akhir ini kamu mulai berubah. Texting yang singkat-singkat, hanya akan mengabari si dia ketika perlu, tidak bertemu, tidak banyak audio call, video call ya, dan seperti dia dapat menangkap perubahan daripada kamu. Nah, walaupun ada perubahan yang dia rasakan, yang dia sadari daripada kamu, dia cuba bersikap positif. Tidak mahu yang berfikir yang macam-macam. Apakah kamu sudah berubah? Apakah kamu sudah hilang minat? Seperti ada sisi ketakutan daripada dirinya untuk menerima hakikat ini jikalau kamu benar-benar sudah berubah. Mungkin kamu hilang minat ya, mungkin kamu sudah tidak tergesa-gesa untuk mengejarnya. Nah, di sini dia adalah seseorang yang melihatkan kepada ke sisi kebaikan dalam setiap perkara. Maka diarahkan energi si dia ke arah yang positif. Dia tidak mahu berfikir yang macam-macam ya, tidak mahu mengizinkan dirinya berfikir ke arah sesuatu yang negatif. Walaupun detik ini dia sedari ada perubahan di hubungan kalian. Perubahan yang kamu berikan di sini. Dia sudah dapat merasakan itu. Tetapi dia cuba mengarahkan energinya kepada tidak berfikir yang macam-macam dan memfokuskan ke arahnya seek beauty. Melihatkan setiap perkara itu dari sudut keindahan. Melihatkan sesuatu perkara itu dari segi kebaikan. Seperti itu ya. Kita lihatkan pula dari pihak kamu. Apakah pula kesedaran kamu terhadap hubungan ini? Apakah benar ya kamu sedang memberikan alasan perubahan kepada hubungan ini? Inner truth ya teman-teman. Kamu mempunyai kepercayaan ya, kepercayaan yang cukup kuat terhadap apa yang kamu percayai. Nah, di sini teman-teman ya, ini tidak akan resonate dengan semua orang. Katakanlah contohnya ya, ada perbezaan agama di sini. Katakanlah ada perbezaan agama ya, kamu lebih berpegang kepada agama kamu ketimbang memilih cinta kamu. Kamu lebih mengutamakan apa yang kamu percaya. Ada landasan kepercayaan yang cukup kuat di sini. Kamu berpegang kepada kepercayaan itu. Apapun kepercayaan itu ya. Di sini jelas terlihat ada perbezaan persefahaman ya di antara kalian. Tetapi kerana kamu mencintainya, kamu cenderung seperti tidak begitu mencampur adukkan ya apa yang kamu percaya dengan hubungan ini. Tetapi berbalik kepada diri kamu, kamu berpegang kepada kepercayaan itu. Dan kepercayaan ini tidak akan digerakkan. Kamu berpegang kepada prinsip kebenaran itu. Nah, di sini mungkin ada yang berbeza persefahaman, berbeza suku, berbeza agama, dan berbalik semula kepada agama masing-masing ya. Jikalau kamu benar-benar mencintai dia, kamu lebih mencintai Tuhan kamu. Maka kamu berpegang kepada prinsip kamu, kepercayaan kamu. Kamu orang yang tidak akan terganggu emosinya walaupun kamu benar-benar mencintai seseorang. Kerana pegangan kamu di sini cukup kuat sekali.
kamu akan berpegang kepada apa yang kamu percaya. Khususnya kepada agama kamu. Nah, seperti itu ya. Kamu akan mengutamakan apa yang kamu percaya dan ke arah kebenaran itu. Kamu tidak akan campur adukkan prinsip kamu dengan apa yang kamu rasakan dengan seseorang ini. Ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan everybody ya, tetapi saya menangkap ada perbezaan. Mungkin ya perbezaan umur, perbezaan agama, perbezaan suku, budaya, persefahaman dan sebagainya. Maka di sini kamu berpegang kepada kesedaran itu. Kamu berpegang kepada kebenaran itu. Dan kamu tidak akan bergoyang ya. Kamu tidak akan bergoyang kerana kamu mencintai seseorang. Dia juga menyedari kamu mempunyai pegangan yang kuat. Dia sedar itu. Tetapi kerana kalian berdua ini saling menyayangi satu sama lain, it's like you guys were like give and take, berkompromi. Tidak mencampur adukkan ya urusan agama, kepercayaan di dalam hubungan ini. Tetapi teman-teman ya, kalian berdua ini seperti santai, menghormati, menyayangi satu sama lainnya. Kita akan lihat di bottom of the deck ini ya. Heighten your vitality. Nah, kalian berdua lebih ke arah memperbaiki ya kehidupan masing-masing. Tidak mencampur adukkan emosi, tidak mencampur adukkan perbezaan, tidak mencampur adukkan ya perbezaan agama dan sebagainya. Menghormati satu sama lainnya dan meningkatkan ya kehidupan kalian, berprogres, maju ke depan, lebih ke arah positivity ya, ke arah pembaikan kehidupan masing-masing. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman ya. Apakah sesuatu tentang kamu yang masih tidak dapat dia lupakan sehinggalah hari ini? Katakanlah ini hubungan yang masih lagi baru. Mungkin dalam setahun teman-teman ya, atau mungkin lebih lama dari itu. Sama ada kalian masih bersama ataupun tidak. Sama ada dia pasangan sah kamu ataupun sebaliknya. Kita cuba lihatkan. Apakah sesuatu tentang diri kamu yang masih tidak bisa dia lupakan? Sesuatu yang membuatkan dia begitu terkesan dengan hubungan ini. King of Swords. Saya menangkap energi seseorang yang sama ada sepantaran atau usianya jauh lebih tua daripada kamu. Nah, dengan kehadiran kad ini untuk menjawab soalan tadi ya, apakah sesuatu tentang kamu yang amat dia sukai? Dia sangat sukakan kemandirian kamu. Apabila kamu menjalankan sebuah hubungan dengan seseorang teman-teman ya, sama ada kamu seorang lelaki yang menonton ataupun wanita, kamu tidak suka mengekang. Nah, jikalau kamu seorang single, seorang yang bujang ya, kamu sangat enjoy waktu single kamu ini. Kamu sangat enjoy ketika kamu menjadi seorang yang jomblo, bujang. Kamu sangat enjoy leading a single life. Maka ketika kamu sangat enjoy dalam posisi seperti ini, secara tidak langsung, kamu tidak akan cenderung mengekang orang lain. Daripada waktu yang sama teman-teman ya, dia merasakan kamu ini orang yang cukup bijak, pandai menyelesaikan masalah. Dan ketika kamu menyelesaikan masalah, kamu tidak akan mencampur adukkan emosi kamu dalam sebuah hubungan. Kamu akan lebih cenderung ya menggunakan logika, mencari solusi. Nah, ini sisi kekuatan kamu ya yang membuatkan dia merasakan kamu ini cukup bijak dan sukar untuk dilupakan. Kita akan lihatkan hal-hal lainnya ya. Di sini ada The Hierophant. Kamu sangat serius teman-teman. Serius terhadap apa pun yang kamu lakukan. Nah, mungkin ya kamu dengan dia suka bercanda tawa. Tetapi secara dasarnya kamu adalah seorang yang cukup serius. Jikalau kamu sudah memiliki pasangan di sini, dia melihat kamu kepada seseorang yang cukup faithful, cukup loyal. Nah, mungkin dia berada di pihak ketiga, tetapi dia dapat merasakan kamu cukup serius ya, menjalankan hubungan kamu dengan pasangan kamu, walaupun mungkin kamu jatuh cinta dengan orang lain, contohnya dengan dirinya. Tetapi kamu tetap menjalankan your duty ya, kamu menjalankan tugas kamu dengan baik, dengan mengimbangi, lebih ke arah menggunakan logika kamu. Kamu serius dalam menjalankan segala-galanya, dari segi pekerjaan, dari segi kehidupan, dan juga sebuah perhubungan. Kamu tidak suka bermain-main. Dan dia perhatikan kamu ya, kamu ada sisi keseriusan yang suka memerhati. Kamu belajar sesuatu itu ya, segala sesuatu yang kamu pelajari berlandaskan dari kekuatan observasi kamu. Kamu sangat suka memerhatikan sesuatu dan dia dapat merasakan ya, kamu memerhatikan sesuatu itu dengan cukup teliti. Ya, di sini teman-teman, jikalau kamu tidak ada pasangan sah ya, mungkin ini bukan cinta yang bersegi-segi. Jikalau kalian ini mungkin saling single.
Dia pernah memikirkan ke arah keseriusan bersama dengan kamu, ingin bernikah dengan kamu. Pernah ke arah itu ya. Alangkah bahagianya ya jika dapat ketepikan segala perbezaan dan bernikah dengan kamu. Dia menangkap seperti kamu orang yang tepat untuk dinikahi. Kita akan lihat lagi ya. Sesuatu tentang kamu yang sehinggalah detik ini tidak dapat dia lupakan. Di sini teman-teman ya, perhubungan kalian ini cukup exciting sekali ya. It's very adventurous. Dia merasakan perhubungan dengan kamu ini bukan saja tidak dikekang, tetapi very fun ya. Sangat menggembirakan. Dia cukup nyaman dengan kamu. Kamu tidak mengekang, dia datang dan pergi. Ketika dia cuekin kamu, menghindari, kamu juga baik-baik sahaja. Kamu tidak pernah mengejar, mengekang si dia. Dia merasakan dapat bernafas ya dengan kamu di sini. Beberapa di antara kamu jelas terlihat ini hubungan yang baru. Nah, walaupun ini hubungan yang baru, hubungannya cukup serius sehingga membuatkan orang ini benar-benar memikirkan ya ke arah sebuah pernikahan dengan kamu. Mungkin beberapa di antara kamu di sini hubungan ini masih baru. Nah, beberapa yang lain hubungan ini cukup berisiko. Tetapi dia tetap menjalankan hubungan ini dengan kamu kerana kamu tidak pernah mengekang. Di sini teman-teman ya, akhir-akhir ini ya, ada yang membatasi komunikasi. Seperti komunikasi yang sudah semakin berkurangan. Nah, ketika kamu mulai ya, tidak menghubungi, tidak kontak si dia, tidak banyak textingnya, tidak banyak callnya, dia merasakan seperti, apakah ini suatu perubahan ketara yang kamu sedang lakukan? Seolah-olah dia dapat menangkap yang kamu ingin mengakhiri hubungan ini dengan si dia. Ini satu kesedaran yang sudah dapat dia rasakan. Tetapi dia memilih untuk melihatkan ke arah keindahan setiap perkara. Maka dia tidak mahu berfikir ke arah itu. Tetapi dia dapat merasakan ya, ada sesuatu yang dia lakukan yang membuatkan kamu seolah-olah menarik diri. Di sini dia kecewa teman-teman. Dia sangat kecewa. Kerana dia masih menginginkan kamu. Dia tidak mahu kehilangan kamu dan tidak ingin melihatkan hubungan kalian ini berakhir. Dia dapat merasakan ya, ada sesuatu yang bakalan berakhir dengan kamu. Nah, tanpa berkomunikasi dengan kamu teman-teman, dia merasakan seolah-olah dia kehilangan segala-galanya. Dia sangat merindukan ya kelembutan kamu. Ya, cara kamu menyelesaikan masalah. Dia juga sangat merindukan lirikan mata kamu. Cara kamu melayan si dia. Ketika kalian bertatapan mata ya, ini memberikan dia semangat yang baru setiap hari. Nah, ketika dia mulai merasakan kamu menarik diri, dia dapat merasakan kamu serius melakukan ini. Kamu bukan bermain-main. Ketika ada perubahan yang wujud daripada kamu, ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru buat si dia. Tidak pernah kamu lakukan sebelum ini ya. Perubahan yang ketara seperti ini tidak pernah kamu lakukan sebelum ini. Nah, ini membuatkan dia cukup worried ya. Cukup risau sekali. Kerana sudah menangkap perubahan yang ketara ini kerana kamu orangnya serius. Jikalau kamu melakukan sesuatu itu, it means business. Dia sedar ya, kamu mulai menarik diri. Nah, diawali dengan komunikasi yang berkurangan, kemudiannya menghilang. Kita akan lihat lagi ya, tidak mengabari dan sebagainya. Apakah sesuatu tentang kamu yang tidak bisa dia lupakan? Dia sangat suka cara kamu memanjakan dirinya, teman-teman. Dia sangat suka dengan cara kamu menyayangi dia. Dia sangat suka dengan cara kamu memberikan perhatian. Tetapi dia dapat menangkap perubahan kamu yang ketara ini ya. Nah, kamu lihat dia ada Two of Cups. Kalian kini sudah jarang bertemu, ya. Tidak begitu banyak pertemuan, mulai membatasi diri, sehingga dia merasakan kamu menghadirkan orang lain. Dia mulai merasakan teman-teman ya, seperti gagal dalam hubungan ini. Pelbagai cara yang dia lakukan untuk memenangkan kamu kembali ya. Dia melakukan pelbagai cara untuk memenangkan kamu kembali, tetapi dia merasakan ini seperti tidak berhasil. Dia mulai merasakan kehilangan kamu di sini. Dia mulai merasakan kamu ini mulai pintar mencari cara, secara perlahan-lahan bergerak pergi. Kamu seperti penuh dengan triks di sini ya. Dia merasakan kamu mulai menggunakan triks
memberikan alasan untuk mundur dari hubungan ini. Dan dia juga merasakan ya, kamu mulai bahagia tanpa si dia. Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar ya, merindukan kelembutan kamu dan sangat menghargai kamu di sini. Orang ini memiliki perasaan yang begitu berlimpah dengan kamu. Kamu cenderung menarik diri di sini, teman-teman. Beberapa di antara kamu di sini tidak memblokir ya. Tetapi kamu walaupun tidak memblokir, dia merasakan tidak ada kabar berita dari kamu. Kamu memberikan banyak alasan di sini. Mungkin alasan kamu sibuk ya. Perasaan orang ini tetap mengalir untuk kamu, teman-teman ya. Perasaannya tetap mengalir, dia masih ingin bertemu dengan kamu. Dan dia mencari cara ya, untuk memperbaiki situasi ini dengan kamu. Dia sangat merindukan kasih sayang kamu, kelembutan kamu, lirikan mata kamu ya, perhatian yang kamu berikan. Dia merasakan tidak pernah ada orang yang memberikan perhatian ya, sebanyak ini kepada dirinya. Tetapi kini kamu memberikan pelbagai alasan untuk tidak lagi memberikan perhatian kepada dirinya. Nah, ini yang berlaku detik ini, teman-teman ya. Dia mulai merasakan kesepian, ditinggalkan seorang diri, dan dia merasakan seolah-olah starting to lose you, kehilangan kamu detik ini. Kita lihatkan ke tema readingan hari ini, teman-teman ya. Apakah lagi hal-hal yang romantis tentang diri kamu yang tidak bisa dia lupakan? Apakah yang sebenarnya kamu lakukan kepada dirinya sehingga dia merasakan kamu ini cukup romantis, cukup lembut ya, penyayang, dan sukar untuk dia melupakan kamu? Begitu terkesan ya sehingga detik ini. Apakah memori-memori romantis ini di antara kalian? Kita coba lihatkan di sini. Di atas ini, teman-teman ya, saya menangkap energi yang seperti kamu begitu menyayangi si dia, tetapi kini kamu orang yang sama begitu menyayangi si dia, bertungkus lumus memberikan pelbagai alasan untuk menghindari. Itu yang saya tangkap di sini. Sehingga dia merasakan ya, hubungan kalian ini bakalan selesai atau sudah selesai. Dia pasti, tetapi dia tidak mahu melihatkan ke arah yang negatif. Kerana ini akan membuatkan dia susah hati, teman-teman, menerima kenyataan ini. Kita lihatkan ya, hal-hal yang lain yang romantis tentang kamu yang tidak bisa dia lupakan. A little walk. Wow. Di sini, teman-teman ya, saya menangkap energi yang orang ini pernah berjalan beriringan dengan kamu. Mungkin di sebuah kawasan yang terbuka seperti ini, di sebuah taman, dengan haiwan peliharaan kalian ya, mungkin dengan seekor anjing, dengan kucing yang juga mengikuti kalian ya, dan kalian berjalan beriringan bersama. Dan waktu itu, teman-teman ya, sama ada di awal pagi ataupun during sunset, di waktu sore. Dan seperti ada sesuatu ya di memori ketika itu yang tidak dapat dia lupakan. Berjalan beriringan dengan kamu di sebuah tempat. Mungkin di sebuah taman ya, di taman rekreasi, tempat-tempat orang bersenam seperti itu ya. Kawasan yang cantik. Dia masih memikirkan itu, dan akhir-akhir ini ketika dia mengunjungi kembali ke tempat-tempat ini ya, dia mulai berjalan atau mungkin berolahraga seorang diri. Dia tidak dapat melihat kamu di tempat yang sama. Dia mulai merindukan kamu. Berjalan beriringan ya dengan kamu. Dia mulai mengingatkan memori-memori itu. Pernah berjalan bersama-sama dengan kamu. Walaupun mungkin kalian tidak berpegangan tangan, tetapi kalian ini berjalan bersebelahan. Dan dia mengingati ya momen seperti itu ketika dia dapat berjalan bersama kamu dan mulai curhat. Nah, memori ini menurut si dia adalah sesuatu yang cukup romantis. Kerana dia mungkin, teman-teman ya, jarang sekali berjalan beriringan dengan seseorang yang lainnya. Apatah lagi dengan lawan jenis. Kita akan lihat lagi ya, hal-hal romantis tentang kamu yang tidak dapat dia lupakan. Something new. Wow, di sini ada seseorang yang membuka hadiah ya.
Dia mengingati bagaimana kamu bertungkus lumus, membalut sebuah hadiah dengan begitu cantik, dengan penuh ketelitian. Dan kamu sering memberikan dia sesuatu. Nah, tidak perlu barang yang mahal ya, tetapi sesuatu yang very close to your heart. Sesuatu yang dapat menyentuh si dia. Mungkin barang-barang yang penting seperti keperluan asas. Kamu begitu prihatin ya, sehingga memberikan barang-barang yang diperlukan setiap hari. Nah, barang-barang ini mungkin bukan barang-barang yang mahal, tetapi ketika kamu membalut, memberikan hadiah ini kepada si dia, kamu ada niat yang baik, diiringi oleh niat yang cukup tulus. Kerana kamu seorang pemberi, penyayang, you really care about this person. Kerana kamu terlalu menyayangi dirinya ya. Nah, di sini terlihat kelembutan ya. Segala sesuatu yang kamu berikan daripada Ace of Cups ini ya. Kamu beri dengan penuh perhatian ya. Kamu beri dengan penuh ketelitian. Nah, ini mungkin barang-barang yang kita perlukan setiap hari. Kamu begitu mementingkan apa yang dia perlukan, bukan apa yang dia inginkan. Tetapi kamu lebih memenuhi apa yang dia perlukan. Dia masih menyimpan barang-barang ini. Nah, ketika kamu mungkin mematikan komunikasi, memberi alasan untuk menjauhkan diri, mungkin ada yang memblokir, dia mulai merasa kehilangan. Dia sedar, tidak ada orang pun yang memberi sebanyak ini ketimbang dirimu. Barang-barang keperluan asas yang kamu berikan. Mungkin barang-barang itu kecil ya, terlihat petty stuff, benda-benda yang tidak penting. Tetapi, dia dapat melihat daripada pemberian kamu itu adalah berlandaskan dari hati kamu. Dia dapat memasuki fikiran kamu, teman-teman ya. Bagaimanakah kamu berpikir ketika kamu memberikan sesuatu itu kepada dirinya? Kerana kamu tahu barang itu mungkin penting, keperluan asas untuk dirinya. Ini hal-hal romantis, teman-teman. Mungkin bagi kamu ini perkara yang biasa. Tetapi menurut si dia, tidak ada seorang pun yang akan melakukannya hal-hal sekecil ini, ya hal-hal yang tidak penting ya menurut kamu, sekecil ini tetapi begitu penting di hatinya. Nah, pemberian-pemberian kamu ini teman-teman ya, cukup bermakna dan masih disimpan ya. Dia masih lagi melihat kepada pemberian-pemberian itu. Ada pemberian-pemberian kamu yang tidak pernah dia gunakan, tidak pernah dipakai. Kerana dia begitu menghargai apa yang kamu berikan. Kamu mempunyai sisi romantis ya, yang benar-benar faham dan tahu bagaimana untuk memenuhi keperluan seseorang yang kamu cukup sayangi. Di sini teman-teman, cats and dogs. Pencinta haiwan. Saya menangkap ya, seperti mungkin ya, jikalau dia mungkin memiliki haiwan peliharaan ya, sama ada kalian ini sharing perkara yang sama, ataupun mungkin kamu turut ya, mendapatkan barang-barang keperluan haiwan-haiwan ini dan memberikan kepadanya. Di sini saya menangkap ya, ada momen-momen bahagia seperti kalian ya, mungkin berehat bersama di ruang tamu ya, ditemani dengan haiwan-haiwan peliharaan ini seperti seekor anjing, kucing ya. Ada momen-momen kenyamanan yang diluangkan bersama. Orang ini merasakan kamu ini begitu romantis ya, sehingga kamu tidak kisah teman-teman, kemanakah kalian pergi. Nah, mungkin kalian hanya menghabiskan waktu di ruang tamu ataupun di rumah ya. Tetapi momen-momen seperti itu membuatkan dia merasa begitu nyaman sehingga tertidur. Nah, orang ini boleh tertidur ya ketika hadirnya kamu. Kerana dia merasakan begitu nyaman dengan kamu. Nah, ketika kalian meluangkan waktu seperti ini, mungkin terlena bersama ya, ketika kalian berbual dan ada yang terlena ya, dia merasakan waktu yang diluangkan bersama itu cukup romantis. Kerana dia merasakan begitu nyaman. Apatah lagi ya, dikelilingi oleh haiwan kesayangan ini. Kamu tahu teman-teman, jikalau dia sedang bersendirian detik ini, mungkin di ruang tamunya, terlena di atas kerusinya. Dalam waktu terlena ini, dia memikirkan kamu. Alangkah bagusnya ya, jika kamu ada bersama. Dia merasakan kamu ini begitu romantis dan diperlukan setiap waktu. Memikirkan kamu memberikan dia seperti sebuah terapi ya, untuk merasa begitu tenang sehingga dia terlena. Orang ini waktu terlena juga akan memikirkan kamu. Saya merasakan ada sisi kesepian daripada si dia ya, sama ada dia memiliki pasangan ataupun mungkin dia tinggal seorang diri. Ada sisi-sisi yang seperti sangat memerlukan perhatian kamu sebenarnya. Kita lihat lagi ya, dia tidak pernah merasakan begini teman-teman. Seseorang yang begitu romantis seperti kamu.
sehingga kamu mampu memenuhi segala kebutuhannya. Di sini ada humming a tune. Kamu tahu teman-teman, dia sangat suka ketika kamu bersenandung di sebelahnya, ataupun dia sengaja bersenandung, humming ketika dia berada di sebelah kamu. Melalui senandung ini, melalui humming ini teman-teman ya, ada kalanya dia ingin menyampaikan message atau pesan kepada kamu, tetapi bukan dengan cara yang terbuka. Nah, mungkin dia akan bersenandung akan lagu-lagu, lirik lagu-lagu yang tertentu agar kamu dapat menangkapnya. Nah, ini merupakan message daripada si dia. Ketika kamu humming ataupun ketika dia humming, bersenandung, dia merasakan sikap ini cukup romantis. Secara tidak langsung, kalian tidak menyadari, kalian menghantar message kepada satu sama lainnya. Mungkin ada lagu-lagu kesukaan yang kalian bersenandung bersama. Dan ketika kamu humming, secara tidak langsung, apakah perkataan yang tepat itu ya? Kamu menerapkan ya, bahawa kamu sangat bahagia, ya. You're in a good mood, ya. Ketika kamu bersenandung, kamu seperti begitu happy sekali. Dan kamu seperti menerapkan kebahagiaan detik itu. Nah, ketika kalian seperti ini bersikap santai, ya, bersenandung, menyanyikan bersama lagu-lagu kesukaan kalian, ini momen-momen yang cukup romantis. Haiwan peliharaan yang berdekatan juga turut terhibur, dapat menangkap vibrasi yang begitu positif daripada kalian ini. Kamu tahu teman-teman, ketika dia bersendirian ya, dia akan bersenandung. Nah, ketika dia bersenandung, yang dipikirkan adalah kamu. Dia suka kamu. Dia suka sisi romantis kamu, yang juga suka bersenandung. Nah, mungkin kamu di sini dapat menyanyi dengan baik ya. Mungkin ada bakat menyanyi yang baik. Dan mungkin kamu pernah menyanyikan sebuah lagu yang didedikasikan kepada dirinya. Dia mungkin bersenandung lagu itu. Nah, ketika kamu menghadiahkan sebuah lagu, ini juga merupakan sisi romantis kamu, teman-teman ya, yang membuatkan dia merasakan, wow, tidak pernah ada cewek atau cowok yang lain yang pernah ya menghadiahkan dia sebuah lagu, apatah lagi menyanyikan lagu tersebut untuk dirinya. Mungkin ya ada yang bersenandung, mungkin ketika kamu bersenandung sehingga dia ketiduran, ya, kerana mendengarkan kamu begitu happy, menyanyi dengan posisi yang begitu romantis, sehingga dia terlena. Orang ini sangat menghargai ya apa pun yang kamu lakukan di sini. Momen-momen lain teman-teman ya, a message from a friend. Di sini ada momen romantis yang dia tidak dapat lupakan. Ketika kalian mungkin dalam pertengkaran, perselisihan faham, dia menerima message daripada buddiesnya si dia, bestinya kamu. Nah, mungkin ya, jikalau dia mengenali lingkungan pertemanan kamu, kamu juga mungkin mengenali kawan-kawannya. Ketika kalian mungkin sedang berselisih faham, dia akan mendapatkan message daripada kawan baik kamu ataupun kawan baik si dia untuk kalian berdamai. Dia dapat merasakan seperti seolah-olah semesta tidak ingin kalian ini berpisah. Pasti akan ada pesan-pesan yang tertentu yang akan dia terima, yang akan mendorong si dia untuk mencari kamu lagi. Pesanan-pesanan yang mendukung. A message from a friend untuk memperbaiki hubungan kalian. Jangan ada yang berterusan salah faham. Dan dia mendapatkan seperti, mungkin ya, message ini berbunyi cukup romantis. Nah, mengapakah cukup romantis? Kerana kawan-kawannya akan menggunakan kata-kata kamu. Kata-kata apa teman-teman? Kata-kata kamu yang pernah kamu ceritakan kepada kawan-kawannya tentang si dia. Nah, ketika kawan-kawannya ingin memperbaiki hubungan kalian, kawan-kawannya atau bestie kamu akan menggunakan ayat kamu, kalimat kamu. Sesuatu yang kamu ekspresikan tentang si dia kepada kawan-kawannya. Ketika dia mendengarkan ini daripada kawan-kawannya, ini sebenarnya sebuah pujukan yang membuatkan hatinya tergerak, memikirkan, wow, saya tidak menyangka yang kamu ini seromantis ini. Ada kalimat-kalimat kamu ya, yang kamu sampaikan mungkin kepada kawan-kawannya yang mengekspresikan perasaan cinta kamu kepadanya. Nah, ketika kalian bertengkar, ketika kalian sedang berselisih faham, kawan-kawannya akan menghantar message menggunakan kalimat-kalimat yang sama. Membuatkan dia tersentuh dengan sisi romantis kamu yang mungkin tidak dia dapatkannya secara langsung dari kamu, tetapi dia dapatkan daripada rakan-rakan kamu. Ini something that you have to think about ya. Ini perkara-perkara yang terselindung yang kadang-kala kita tidak fikirkan.
sisi romantis kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Smelling a flower. Wow, di sini teman-teman, dia dapat menangkap yang kamu ya, jikalau kamu seorang wanita khususnya ya, kamu sangat sukakan bunga. Seseorang wanita yang sangat menyukai bunga ini adalah secara alami, tetapi tidak semua wanita sukakan bunga ya, kecuali those who are very feminine. Ketika kamu sangat menyukai bunga, mencium bau bunga, mungkin menggunakan parfum yang ada bau bunga, floral ya, flower. Ini menunjukkan sisi feminin kamu kepadanya. Nah, apatah lagi jikalau dia seorang yang berdefine masculine, dia akan begitu tertarik kepada kamu yang define feminine. Dia merasakan orang seperti kamu ya, yang sungguh feminin, menyukai bunga-bunga, sama ada kamu lelaki ataupun perempuan, pastinya ada sisi romantisnya. Orang yang menyukai bunga, teman-teman, menyukai sesuatu yang lembut, ini menunjukkan secara psikologi sisi romantis kamu, yang mungkin tidak dia lihatkan ya. Kebanyakan cewek lain mungkin tidak semua yang menyukai bunga, tidak semua feminin seperti kamu. Nah, mungkin ada lelaki ya, cowok lain yang lebih masculine, tidak lemah lembut seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Perkara yang perlu kamu renungkan. Ketika kamu seorang pemerhati, bersikap serius, dia juga merupakan seorang yang memerhatikan kamu. Maka dia sedar kamu ini seorang yang cukup romantis. Sesuatu yang ketika dia bandingkan dengan orang lain ya, tidak ada di diri orang lain. Sisi romantis kamu yang tidak dapat dia lupakan. A random smile. Selain daripada itu teman-teman ya, ketika kamu susah hati, ketika kamu patah hati, ketika kamu benar-benar bad mood sekalipun, kamu tetap akan tidak pernah gagal ya melemparkan sebuah senyuman. Kerana kamu orang yang ingin menutupi segala kelukaan kamu. Walaupun dalam keadaan lelah dan letih, ketika berjumpa, bertemu melalui video call dan sebagainya, kamu akan senyum. Nah, senyuman itu sebuah sedekah teman-teman ya. Dia merasakan kamu ini tidak pelit ya dari segi senyuman. Kamu akan sentiasa melemparkan senyuman. Senyuman kamu itu begitu manis sekali, membuatkan kamu kelihatan begitu tampan. Dia suka ketika kamu senyum. Menurut si dia, kamu bukan sahaja seorang yang romantis, tetapi kamu mempunyai senyuman yang cukup manis. Nah, ini membuatkan jiwanya bergetar ya, dan sukar untuk melupakan kamu. Ketika dia bertemu dengan kawan-kawannya yang lain ya, lawan jenis yang lain, selalunya mereka muka masam. Nah, akan memperlihatkan sisi sebenar mood mereka ketika itu. Tetapi kamu sukar untuk ditebak. Ketika kamu mungkin lelah, bad mood dan sebagainya, kamu tetap akan senyum. Kamu tidak pernah gagal ya untuk melemparkan sebuah senyuman. Ini memperlihatkan apa? Sisi profesional kamu teman-teman ya. Dan juga dia menangkap kamu seorang yang cukup romantis, yang menjaga hati orang lain. Baik teman-teman, kedepannya nanti, apakah yang sangat dia inginkan dari kamu detik ini? Nah, sebelum kita ke arah itu, zodiak yang terkuat yang terlihat di sini teman-teman ya, adalah Pisces, Taurus, Aquarius, Gemini. Itu yang paling kuat di bacaan hari ini. Dan kehadiran zodiak yang lain seperti Gemini, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah Taurus. Yang tidak terlihat di sini teman-teman ya. Okey, kita ada Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Cancer. Yang tidak terlihat sepertinya adalah fire element ya. Ya, yang tidak terlihat sepertinya adalah Aries, Leo, Sagittarius. Okey guys, kita akan lihatkan ya ke depannya nanti. Apakah yang dia sangat inginkan dari kamu detik ini? Seseorang yang sukar melupakan dirimu. Seseorang yang sukar dan begitu terkesan ya dengan sikap romantis kamu. Apakah yang sangat dia inginkan dari kamu detik ini? True to your heart. Teman-teman, dia dapat menangkap yang kamu sebenarnya sangat mencintai dirinya. Mungkin ya perilaku si dia ini melelahkan kamu. Tetapi dia tidak mahu kamu membohongi diri kamu. Dia ingin kamu menyerap apa yang kamu rasakan. Dia ingin kamu menjadi diri kamu yang sebenarnya. Jikalau kamu benar-benar mencintainya walaupun ada kelelahan, be true to your heart. Bersikap jujur dengan diri kamu sendiri. Jangan ketepikan
jikalau kamu sedang merindukan dirinya, jikalau kamu ingin berkomunikasi, kerana dia dapat menangkap kamu seperti menahan diri. Dia sedar kamu cintakan dia, dia sedar kamu rindukan dia, tetapi dia menangkap kamu seperti ada keegoan sehingga kamu bertindak mematikan komunikasi. Dia dapat menangkap ke arah itu dan dia ingin kamu jujur dengan hati kamu sendiri. Di sini ada hope and happiness. Ketika kamu jujur dengan hati kamu sendiri, teman-teman, ya, segala harapan itu akan terlaksana. Soalannya, dia seperti ingin bertanyakan, ya, mengapakah kamu seperti melimitkan diri kamu? Walaupun kamu lelah, mengapakah kamu seperti cuba mematikan komunikasi, memblokir, mengabaikan dirinya? Kerana ketika kamu melakukan ini, ya, bukan harapan kamu sahaja yang musnah, tetapi juga harapan si dia. Di sini ada fresh approach. Kedepannya nanti, ya, saya menangkap seseorang yang ingin membuka lembaran baru dengan kamu. Dia ingin melakukan sesuatu yang baru. Dia sedar, teman-teman, ya, ada perilakunya yang membuatkan kamu tidak begitu happy, ya. Dan dia seperti ingin meminta maaf dan ingin memperbaiki ini. Dia sedar atas perilakunya ini, ya, kamu mungkin lelah maka kamu menarik diri, mematikan komunikasi dan sebagainya. Kedepannya nanti dia akan melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, ya, di hubungan kalian. Celebrate the difference. Teman-teman di sini, jikalau ada perbedaan agama, usia dan sebagainya, perbedaan status, dia tidak mahu kamu campur adukkan perbedaan ini. Dia ingin kalian ketepikan segala perbedaan yang ada. Dia lebih ingin kalian ini selebrasi. Celebrate what you feel for each other, ya. Apa yang kamu rasakan untuknya dan apa yang dia rasakan untuk kamu. Tidak mahu mencampur adukkan segala perbedaan yang ada. Sama ada perbedaan agama, usia, status, apapun itu. Nah, di sini teman-teman, kata-kata apakah yang dia tidak sempat untuk sampaikan ke kamu di sepanjang perhubungan kalian? Mungkin, ya, kerana ada yang terhenti komunikasi di sini, tidak mahu berkomunikasi. Nah, apakah pesan-pesan, ya, yang tidak sempat dia sampaikan kepada kamu? Kerana ada yang mematikan komunikasi di sini. Mungkin juga ada yang sudah, ya, melepaskan hubungan ini. Kita dengarkan, ya, pesan-pesan dari si dia yang tidak sempat dia sampaikan. My greatest wish is to make you smile and feel safe around me. Daripada kartu ini, teman-teman, ya, dia seperti merasakan dirinya gagal untuk memenuhi keinginan kamu, membuatkan kamu tersenyum, membuatkan kamu happy dan merasa selamat ketika bersama dengannya, ataupun merasa nyaman, ya, ketika bersama dengannya. Dia rasa dia gagal melakukan itu. I'm so proud of everything you do. Sebenarnya ketika kamu sangat sibuk, teman-teman, ya, melakukan atau memperbaiki pekerjaan kamu, ya, career kamu, dia sangat bangga dengan hasil usaha kamu. Dia bangga dengan kejayaan kamu. I love that I can be myself around you. Dia sangat bersyukur, ya, dapat menjadi dirinya sendiri ketika berada di samping kamu. Kamu membuatkan dia begitu nyaman. Dengan sikap kamu yang begitu romantis, dia dapat menjadi dirinya sendiri. I daydream of our future together. Ini sesuatu yang dia sering lamunkan, teman-teman, ya. Dia sering melamunkan masa depan bersama-sama dengan kamu. Thank you for being so patient with me. Segala kelelahan kamu, ya, dapat dia rasakan. Dia sedar kamu benar-benar, ya, bersabar akan perilaku dan sikapnya dia. Whenever I see flowers, nah, begitu sinkron, ya. Whenever I see flowers, I think of you. Nah, di sini, ya, smelling a flower. Dia sedar kamu sangat menyukai bunga. Ketika dia melihatkan kepada bunga, dia pasti akan memikirkan kamu. Kerana kamu seorang yang romantis. Hanya orang-orang yang romantis, teman-teman, akan menyukai bunga. Orang yang tidak berjiwa romantis tidak akan ke arah itu, ya, ke arah sesuatu yang lembut seperti ini. Nah, ketika dia memandang ke arah sebuah taman, sebuah bouquet of flower, dia pasti akan mengingati dirimu. Saya tidak tahu, teman-teman, ya, orang ini tidak pernah memberikan kamu sejambang bunga, atau orang ini sering memberikan kamu sejambang bunga, atau energi ketiga mempunyai keinginan untuk memberikan kamu sejambang bunga. Tetapi dia takut. Dia tidak yakin untuk memberikan kamu itu. Whenever I see flowers, I think of you. Setiap memandang bunga, dia pasti akan mengingati kamu. Sukar untuk melupakan kamu, ya. I can feel all the love you are sending me. And it is electrifying. Wow. Walaupun kalian tidak berkomunikasi, mungkin sedang berjarak, ya, berjarak jauh,
mematikan komunikasi, membatasi diri, dia masih dapat merasakan segala kasih sayang kamu yang berlimpah, yang kamu hantarkan kepada dirinya. Seperti kejutan elektrik, teman-teman, yang benar-benar membuatkan jiwanya bergetar. Okey, daripada tema readingan hari ini, teman-teman ya, orang ini bukan saja mengalami kesukaran untuk melupakan kamu, tetapi dia sedang merindukan kamu. Saya menangkap energi worry, risau tentang perubahan yang sedang kamu berikan. Dia takut kehilangan kamu. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia takut dia mungkin ada perilakunya yang tidak menyenangkan sehingga mencetus perubahan ini daripada pihak kamu. Nah, seperti itu ya. Baik teman-teman, zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita bukakan beberapa initial di sini ya. Okay, let's see. Di sini ada huruf R, Romeo. Ada huruf F, Foxtrot. Ada huruf V, Victor. Wow, jikalau kamu sedang berdealing dengan seorang militar ya, askar teman-teman, seseorang yang sedang menjalankan servis untuk negara ya, saya menangkap walaupun orang ini berada di hutan ya, di mana sahaja ya, walaupun dengan sibuk menjalankan tugas dan pekerjaannya ya, dia ditemani dengan energi kamu ya, dia dikuatkan dengan energi kamu. Itu yang saya tangkap di sini ya. Beberapa di antara orang ini, teman-teman ya, sangat sukakan soccer, sangat sukakan perlawanan bola sepak ya, sangat-sangat menyukai ini, atau ini mungkin hobinya si dia. I don't know you guys ya, kerana saya menarik energi ini daripada initial ini ya. R Romeo, F Foxtrot, V Victor, U Uniform, S Sierra, L Lima, J Juliet, Y Yankee, M Mike, K Kilo. Ada huruf W di sini ya. N Norway, D Delta, dan terakhir sekali ada initial A Alpha. Saya harap kelihatan teman-teman ya, initial-initial ini mungkin kamu boleh zoom ya untuk melihatkan dengan lebih baik. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.